Kemudian kita masuk ke KUMS nomor 3A, ya, nomor 3 apabila suatu barang bisa diklasifikasikan pada 2 pos atau lebih. Ya, maka klasifikasinya kita menggunakan pos tarif yang paling spesifik daripada yang membutuhkan secara umum. Contoh Bapak Ibu misalnya tadi 87, ya, bicara tentang spare part misalnya, bicara tentang spare part. Bapak Ibu spare part mobil itu ada juga penyebutannya di 8708. 8708 cerita tentang bagian-bagian dari kendaraan bermotor, ya. Kendaraan bermotor yang untuk penumpang ya, di situ masuk ke 8708. Tapi Bapak Ibu ternyata di 84 itu juga ada beberapa pos tarif atau cerita tentang barang-barang yang merupakan bagian kendaraan bermotor. Misalnya apa? Mesin ada di 84. Saringan-saringan untuk mesin ada di 84 juga. Ya. Kemudian piston ada di 84. Gitu ya. Tapi 87 juga ada beberapa barang. 8708 tadi spare part gitu ya. Kemudian tadi bicara juga tentang ada juga yang masuk ke 85. Contohnya misalnya headlamp dari kendaraan mobil ada di 85. Kemudian juga misalnya bangku mobil atau jok mobil bisa masuk ke bab 95, ke bab 94 di perabotan. Jadi kendaraan bermotor spare part-nya disebutin di 8708 juga ada secara umum, tapi disebutin secara spesifik di tempat lain juga ada. Nah, kita pilih yang mana nih apabila suatu barang bisa klasifikasikannya ke 2 pos atau 3 pos. Nah, klasifikasinya kita pilih yang paling spesifik menyebutkan barang yang kita impor. Tadi contohnya, Pak saya mau impor misalnya mesin mobil misalnya, atau radiator misalnya. Radiator itu klasifikasinya bisa saja masuk 8708, yaitu masuk ke bagian dari kendaraan bermotor. Tapi ternyata di 84 radiator disebutkan lebih spesifik, ada uraian tentang radiator untuk kendaraan bermotor. Maka apabila kita bisa pilih, ya, maka kita pilih HS code yang menyebutkan barang lebih spesifik ngomongin barang kita impor. Gitu. Ini untuk KUMS nomor 3A. Oke. Kemudian masuk ke KUMS nomor 3B, ya ini untuk barang-barang yang kalau diimpor dia dicampur dengan barang-barang lain, gitu. Contoh misalnya oli misalnya. Oli ada yang oli campuran minyak bumi dan ada yang campuran dengan kimia. Kalau misalnya oli yang minyak buminya lebih banyak daripada campuran kimianya, maka dia masuk ke misalnya babnya bab 27 kalau nggak salah 2710. Tapi kalau olinya lebih banyak barang kimianya dibanding minyak buminya, maka dia masuk ke 3403. Jadi oli bisa di dua tempat, tergantung dari kandungan barang penyusun yang mana yang lebih banyak. Ya, jadi kalau ada barang-barang yang dari penyusun barang-barang ternyata barang-barangnya disusun oleh komponen-komponen atau unsur-unsur tertentu, kita cari yang paling banyak penyusunnya, ya, gitu. Atau kalau misalnya nggak paling banyak gimana Pak? Misalnya sebuah eh, kotak gitu ya, kotak set gitu ya, misalnya kotak set. Ini Pak barangnya nggak cuma barang kita impor, ada barang-barang lain di dalamnya. Contohnya kayak alat bor. Alat bor itu kan di dalamnya kan nggak cuma alat mesin bornya aja kan, tapi juga ada misalnya pengencangnya gitu, juga misalnya ada mata bornya. Maka kita klasifikasi mana? Klasifikasinya. Ya cari yang paling penting dari kelompok barang ini atau yang paling mahal dari kelompok barang set itu. Ya kita klasifikasinya ke situ. Ya. Jadi untuk barang-barang campuran ya, maka kita lihat lagi komponennya, mana yang paling banyak ya, mana yang paling berat bisa juga, atau harga barang yang paling mahal dari kelompok barang tersebut, atau fungsi ya, dari barang tersebut yang punya fungsi lebih penting yang mana. Contohnya ada sebuah importer yang mengimpor barang kimia dicampur dengan air di dalam sebuah tong atau sebuah bejana gitu. Nah, barang kimianya cuma 10%, 90%-nya air. Klasifikasinya kemana? Ke yang paling banyak barangnya? Enggak. Karena air 90% itu digunakan di dalam tong tersebut untuk membuat barang kimia tidak cepat menguap atau menjaga kondisi barang kimia supaya tidak cepat rusak. Makanya barang kimia dicampur dengan air. Nanti masuk ke dalam pabrik, ya, airnya akan dipisah dari barang kimia, airnya dibuang, barang kimia itu yang digunakan untuk proses produksi. Klasifikasinya gimana, Pak? Airnya kan 90%, apakah kita klasifikasi masukin air? Enggak, kita klasifikasinya masukin ke barang kimianya. Jadi walaupun jumlahnya sedikit, ya, tapi barang kimia itu yang paling penting dari barang impor tersebut, sehingga klasifikasinya masuk ke barang kimia, bukan ke dalam air. Oke ya. Kemudian yang 3C, ini barang-barang yang kalau diimpor, ya, dia mempunyai dua fungsi atau lebih. Ya, ini HS code-nya kan ada dua nih.
high code bangku kan beda dengan high code tangga. Jadi klasifikasinya kemana Pak? Dua-duanya penting nih bagi si importir atau bagi si pemilik barang. Saya beli ini memang untuk sebagai bangku dan saya beli ini juga untuk sebagai tangga, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada barang seperti ini, kita cari masing-masing dari pos tarif bahan atau fungsi barang tersebut. Nah, lalu klasifikasinya dimasukkan ke dalam pos yang paling terakhir. Contohnya nih, misalnya ada chandelier yang digabung dengan kipas angin nih. Importer atau si pemilik barang memang membeli barang ini memang perlu dua-duanya. Perlu kipas anginnya juga, perlu juga lampunya. Maka kita cari masing-masing klasifikasinya. Ya, ini chandelier atau lampu hias masuk 9405, kipas angin masuk ke 8414. Di dalam PTKI, penyebutan paling terakhir ya 9405 dong. Chandelier lebih disebutkan terakhir. Maka klasifikasi barang tersebut masuk ke 9405, bukan ke 8414. Kayak gini juga ya, apabila ada tangga dan ada kursi, kita lihat nanti di BTKI, kursi masuk KS code berapa, tangga masuk code berapa, maka yang disebutkan paling terakhir dalam BTKI itu yang dipakai sebagai klasifikasi barangnya. Oke ya,